Roti tawar bukan sepenuhnya roti asli. Air bisa mendidih sekaligus membeku. Pisang termasuk buah beri yang berasal dari rumput. Percaya atau enggak, tapi aku mau nanya, kamu tahu nggak kalau air bisa jadi lebih basah? Yuk, kita cari tahu di video ini. Warna permen karet biasanya pink, karena permen karet komersil pertama yang dibuat tahun 1928 emang warnanya kayak gitu. Pink cuma satu-satunya pewarna makanan yang ada di pabrik itu. Tapi, permen karet yang pertama mungkin muncul sekitar 9.000 tahun lalu. Saat itu, orang mengunyah getah kulit pohon birch untuk memperoleh khasiat medisnya, misalnya untuk mengatasi demam. Faktanya, di berbagai periode, orang biasa mengunyah berbagai bahan. Misalnya, bangsa Maya kuno bikin permen karet dari chicle, bahan yang terbuat dari getah pohon sawo. Mereka memakai bahan ini untuk melawan rasa lapar dan memuaskan dahaga. Dan di Amerika Utara, orang mengunyah resin pohon cemara. Kebiasaan ini kemudian ditiru pemukim dari Eropa dan diubah jadi barang dagangan di tahun 1840-an. Kamu nggak bisa menamai folder dengan nama CON di Windows versi manapun. Ini juga berlaku bagi beberapa kombinasi huruf lain seperti PRN, AUX, NUL, dan lain-lain. Ini ada kaitannya dengan sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi membuat berbagai folder untuk menyimpan data, dan kalau kamu bikin folder dengan salah satu nama ini, hal itu bisa bikin bingung si sistemnya sendiri. Kalau kamu kocok satu set kartu untuk memperoleh semua kombinasi yang mungkin, kamu akan butuh bermiliar-miliar tahun untuk mendapatkan sepertiga kombinasi saja. Coba pikir, satu set kartu biasa terdiri dari 52 kartu, dan jumlah kombinasi yang mungkin terbentuk tanpa pengulangan adalah 8 kali 10 pangkat 67. Meski kartu dikocok 100 kali per detik, tanpa kombinasi berulang, kamu akan butuh beberapa ratus triliun kali umur alam semesta sejauh ini. Melipat selembar kertas 103 kali akan membentuk tumpukan setebal 93 miliar tahun cahaya. Itu melebihi ukuran alam semesta yang bisa diamati loh. Tapi kalau mau ngecek sendiri, kamu nggak akan mampu melipat kertas lebih dari 12 kali. Kamu juga bakal butuh kertas yang benar-benar lebar dan yang panjangnya hampir 1,6 km. Dengan kertas printer biasa, jumlah lipatan bahkan lebih sedikit, cuma 7 kali. Di banyak swalayan, kamu pasti ngelihat dua bagian roti yang berbeda, roti dan bakery, dan keduanya nyediain jenis roti yang beda. Jenis roti yang lebih ringan, berbentuk segi empat dan seringnya udah dipotong-potong, disebut roti tawar atau roti sandwich. Sementara yang satunya, ya roti aja. Bedanya, roti tawar dibuat khusus untuk dioles. Teksturnya lebih liat, jadi potongannya nggak hancur dan berantakan pas kamu oles selai kacang misalnya. Roti tawar juga cukup lembut, jadi kamu bisa menggigit sandwichmu dan isiannya nggak keluar dari pinggir, yang bisa bikin makananmu jadi berantakan. Roti tawar juga lebih tahan lama dibanding roti biasa, karena ada tambahan zat aditif di dalamnya. Zat ini mengawetkan tekstur roti selama sekitar seminggu di rumahmu, jadi kamu bisa menikmati roti lapis selai kacang dan jelimu lebih lama. Sedang jenis roti tradisional, kemungkinan bisa basi besokannya. Ada kondisi di mana air bisa mendidih sekaligus membeku. Ini disebut titik triple dan terjadi saat ketiga bentuk zat, cair, padat, dan gas terjadi di saat yang sama tanpa saling mengganggu. Untuk air, titik triple terjadi sedikit di atas suhu beku dan dalam tekanan 0,006 atmosfer. Burung biru yang kamu lihat di logo Twitter punya nama resmi loh, yaitu Larry the Bird. Dan pembuat jejaring sosial ini menamakannya sesuai nama mantan pebola basket NBA, Larry Bird, dari Boston Celtics. Jika kamu mau menghemat uang dengan mengurangi frekuensi mengecas smartphone-mu, kamu mungkin akan kecewa. Untuk mengecas ponsel, kamu memakai sedikit sekali daya listrik. Karena itu, jumlah maksimal uang yang bisa kamu hemat dalam setahun cuma kurang dari 15.000. Jeep sebenarnya singkatan loh. Awalnya mobil ini disebut GP atau General Purpose alias kendaraan dengan kegunaan umum. Lama setelah itu, Jeep baru jadi merek yang kita kenal sekarang. Bentuk pisang melengkung sebab mengikuti matahari. Oh iya, pisang juga bukan pohon, melainkan sejenis rumput-rumputan. Tandan pisang
tumbuh ke bawah, tapi buahnya sendiri ingin menghadap matahari. Jadi waktu tumbuh, pisang agak melengkung ke atas. Spandex, serat yang dipakai sebagai bahan pakaian olahraga, memperoleh namanya dari anagram kata expanse. Kalau kamu mau nonton semua video yang ada di YouTube, kamu akan butuh waktu 1000 tahun. Dan kamu butuh sekitar 1000 tahun tambahan lagi karena banyaknya video baru yang udah nambah lagi saat itu. Mungkin kamu tahu kalau secara teknis tomat termasuk buah beri kan? Nah, begitu juga pisang, cabai, semangka, dan terong. Ada simbol stopless terbuka kecil di tiap kemasan kosmetik. Namanya PAO, Period After Opening. Ini ngasih info berapa lama kamu bisa memakai produk itu dengan aman setelah dibuka. Stopless itu biasanya disertai angka dengan huruf M, singkatan dari months atau bulan. Pastikan kamu ingat persis kapan kemasan itu dibuka, supaya kamu tahu entah sudah 3, 6, 9, atau berapa bulan yang telah berlalu. Di colokan earphone, seringnya ada beberapa cincin yang masing-masing mewakili komponen yang beda. 1 cincin untuk suara mono, 2 untuk stereo, dan yang ketiga artinya earphone-mu disertai fungsi mikrofon. Untuk tahu apa telur rebusmu benar-benar sudah matang, putar aja di atas meja. Kalau telur berputar dengan stabil tanpa jatuh, artinya sudah matang. Alih-alih memakai air biasa, pemadam kebakaran memakai air basah buat memadamkan api. Mereka menambahkan surfaktan, bahan kimia yang mengurangi tegangan permukaan air biasa. Ini membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Tirai kamar mandimu kadang terlalu lengket pas kamu masuk kamar mandi untuk membersihkan badan. Menurut efek tirai kamar mandi, air panas menurunkan tekanan udara di balik tirai. Tekanan yang lebih tinggi dan udara lebih padat di luar kamar mandi mendorong tirai masuk. Jadi kamu merasa kayak tirai kamar mandimu mengincarmu. Kalau kamu perhatikan kantong sampah, kamu bisa lihat sambungannya yang kebalik. Sebenarnya, kamu nggak harus ngibasin kantong ini untuk membukanya. Pasang aja di atas bak sampah kayak topi. Lalu tekan bagian tengahnya ke dalam bak sampah. Dengan cara ini, sambungan akan ada di tempat semestinya, di bagian dalam. Kalau kamu pernah kesulitan ngeluarin coklat dari kotaknya, coba lihat lubang-lubang kecil di samping-sampingnya. Lubang-lubang itu ada untuk bantu kamu. Kalau kamu tekan lubang di sebelahnya, coklatnya bisa langsung keluar. Lubang tambahan di bagian atas was. Pekerja konstruksi dan perbaikan jalan biasanya berpakaian oranye cerah karena warna ini gampang dilihat saat cuaca buruk. Oranye cerah juga efektif digunakan untuk menarik perhatian dan ngasih peringatan. Makanya wajar banget kan kalau kebanyakan jaket pelampung dan kerucut lalu lintas juga berwarna oranye. Tanda stop berbentuk segi 8 agar para pengemudi gampang melihatnya meski dari belakang. Bahkan sebelum terbuat dari bahan reflektif, bentuk ini bisa membantu mereka untuk ngebedain tanda stop dengan rambu lain di malam hari. Pita penggaduh di tepi jalan bisa ngingetin para pengemudi yang mulai ngantuk untuk tetap waspada. Saat roda mobil melindas pita ini, suara dan getarannya berfungsi seperti jam beker. Selang bahan bakar di pom bensin dilengkapi dengan kunci magnet. Kunci ini bisa ngebantu banget kalau ada orang ceroboh lupa ngelepas selang dari mobil. Kalau hal ini sampai terjadi, kunci magnet tadi akan lepas sendiri. Bensin kelihatan warna-warni di atas air karena bahan ini nggak bisa nyampur dengan air. Makanya bensin ngebentuk membran tipis di permukaan air. Saat terkena cahaya, bensin dan airnya akan terlihat mirip pelangi. Jerigen bergagang 3 lebih gampang dibawa oleh 2 orang dan bisa mendistribusikan bahan bakar di dalamnya secara merata. Tapi jerigen bensin biasanya punya 2 lubang sih. Kedua lubang ini harus dibuka saat kamu ngisiin bensin. Dan saluran udara ini bisa bikin bensinnya nggak nyecer kemana-mana. Nggak perlu lagi ngeborosin bensin kan? Kebanyakan jerigen bensin punya 2 lubang yang diberi tutup. 1 lubang berukuran besar dan satunya lagi lebih kecil. Kamu perlu ngebuka tutup lubang yang kecil sebelum ngisiin bensin melalui lubang besar. Dengan begini alirannya akan lebih lancar dan bajumu bisa tetap bersih.
Fitur kecil lain yang sering meluput dari perhatian kita adalah ujung lancip ditutup salep. Kebanyakan tube diberi lapisan plastik atau foil, dan kamu nggak perlu repot-repot membukanya dengan kuku kok. Ujung lancip ini bisa dipakai untuk ngebuka segel foil yang terpasang kuat. Kombinasi obeng dan kunci pas bisa dipakai untuk menambah torsi. Pasang aja kunci pasmu pada gagang obeng untuk menghemat tenaga. Kamu juga akan bisa menjangkau area sulit cuma dengan trik simpel ini. Kamera CCTV sering dipasang di berbagai toko, bank, dan rumah sakit untuk memantau keadaan. Kalau ada yang mencurigakan, pihak terkait bisa menghubungi polisi atau tim penyelamat. Kamera ini emang ngebantu banget di banyak kasus. Tapi kenapa ya di atas pesawat malah nggak ada kamera CCTV? Kondisi di dalam kabin udah diatur oleh para kru dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau terjadi hal-hal serius. Orang-orang di atas pesawat juga nggak bisa kabur saat si burung besi masih mengudara. Jadi, peran kamera selama penerbangan nggak begitu signifikan. Idealnya, para penumpang ngasih tahu langsung kondisi mereka setelah penerbangannya berakhir, bukan malah dengan rekaman kamera. Jadi pemasangan kamera yang kurang bermanfaat malah akan ngeborosin biaya. Air sangat efektif untuk dipakai bersih-bersih karena molekulnya berbentuk segitiga. Kamu masih ingat kan kalau air terdiri dari satu atom oksigen dan 2 hidrogen? Molekul kayak gini punya muatan yang saling berlawanan seperti magnet. Makanya air gampang banget nempel ke molekul lain, termasuk juga molekul pada kotoran. Rumah pribadi biasanya beratap segitiga untuk memudahkan tetesan hujan dan berbagai kotoran jatuh ke tanah. Kalau atapnya nggak miring, kotoran tadi bisa numpuk hingga rumahnya tiba-tiba ambruk. Saat terjadi badai, awan di langit akan berubah menjadi gelap. Tapi itu cuma ilusi kok. Awan tipis yang terbentuk di cuaca cerah lebih gampang ditembus cahaya. Spektrum cahayanya juga lebih menyebar. Makanya kita ngelihat awan seakan-akan berwarna putih. Tapi kalau gumpalannya semakin tebal, kandungan butir airnya juga lebih banyak, sehingga lebih sulit tertembus cahaya dan warnanya semakin gelap. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga. Jenis logam ini punya efek antibakteri yang bisa membuat penyebaran bakteri berlangsung lebih lambat. Bahan ini juga mampu menghalau bakteri cuma dalam hitungan jam. Tetap aja sih, kita perlu cuci tangan setelah megang kenop pintu. Berlian punya bentuk super simetris agar kinclongnya lebih hakiki. Sebetulnya sih, batu mulia ini nggak kelihatan begitu wah sebelum diproses. Bentuk cantiknya baru akan terpancar setelah melewati banyak proses. Kebanyakan berlian berbentuk bulat dengan sudut agak lancip biar kinclongnya terpampang nyata saat disinari cahaya matahari. Kenapa ya colokan listrik punya 2 lubang? Lubang di sebelah kiri bersifat netral dan yang kanan lebih panas. Nah, kalau ada lubang tambahan di bagian bawah kayak gini, fungsinya sebagai arde. Listrik perlu mengalir melalui rangkaian, jadi arusnya akan mengalir dari lubang panas melalui perangkat elektronik lalu masuk ke lubang netral. Kamu tahu kan fungsi saku kecil di celana jeans? Orang dulu sering menggunakan arloji saku, dan saku kecil ini dipakai untuk naruh arloji. Di zaman now, kita jarang pakai arloji kayak gini kan, tapi saku kecilnya masih ada. Sebagai gantinya, kita bisa naruh benda kecil seperti cincin di dalam situ. Di London, ada tiang yang mirip banget kayak lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Tiang ini dinamakan dengan steam pipe dan sekarang udah nggak dipakai lagi. Di abad ke-19, steam pipe sangat berguna untuk nyalurin udara dan gas berbau busuk sehingga bisa mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Kebanyakan gunting dapur punya gerigi di sela-sela gagangnya, jadi bentuknya mirip kayak tang. Bagian ini bisa dipakai untuk kupas kulit kacang, cangkang kepiting, dan benda keras lain. Kamu juga bisa ngebuka toples dan tutup botol dengan alat yang sama. Mau motongin bumbu kecil pakai gunting ini? Bisa banget.
Bahan kulit bisa kelihatan kusam karena permukaannya dipenuhi goresan dan serpihan kecil. Cahaya matahari yang datang jadi lebih menyebar dan menimpa bagian ini. Coba deh olesi sepatumu dengan lapisan lilin, biar celah kecilnya lebih rata. Dengan begini, permukaan sepatumu jadi lebih licin dan kinclong saat terkena cahaya. Nah, pertimbangkan ini. Orang mulai bikin gerigi pada koin di masa lalu buat melawan pemalsuan. Di masa lalu, para penipu memotong tepian koin yang rata dan memakai potongannya untuk mencetak uang baru. Tapi dengan gerigi, potongan jadi mustahil disembunyikan. Silinder kecil di kabel pengecas ini disebut choke atau ferrite core. Itu adalah oksida besi magnetik yang membantu mencegah gangguan elektromagnetik. Simpelnya, silinder ini melindungi perantimu dari kerusakan. Kita semua tahu saku kecil di celana jin, tempat orang dulu menyimpan arloji saku. Tapi gimana dengan kancing logam kecil ini? Kancing ini menahan kain. Produsen memasang kancing di area jin yang bisa robek saat bergerak atau tergang. Lubang-lubang kecil di sebagian ransel ini didesain untuk mengikatkan peralatan tambahan. Jadi kamu bisa menyelipkan tali lewat lubang ini dan mengikatkan sepatu kets jika kamu nggak ingin menyimpannya di dalam ransel atau menentengnya. Titik kecil di dekat kamera iPhone-mu adalah mikrofon. Alat ini membantu kamu memperoleh suara berkualitas ketika mengambil video. Fitur Spotlight pada Mac-mu bukan cuma bisa dipakai untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Fitur ini juga bisa berfungsi sebagai kalkulator. Ketik saja soal matematika yang ingin kamu pecahkan. Spotlight juga memakai data kamus internal. Masukkan kata apapun pada bilah pencarian dan kamu akan memperoleh informasi tentang itu. Kamu barusan membeli sebotol minyak goreng. Kamu lepas tutupnya dan tampak sumbat botol kecil yang bisa dirobek dengan menarik cincinnya. Keluarkan sumbat ini, tapi jangan buang di tempat sampah. Pasang lagi secara terbalik untuk mengendalikan aliran minyak goreng dengan menekankan jarimu. Tonjolan kecil pada kunci F dan J di keyboard membantu jari-jarimu bergerak ketika mengetik buta. Ketika jari telunjukmu berada di tonjolan ini, kamu tahu persis di mana letak huruf-huruf lain. Sikat di samping eskalator bukan untuk menggosok sepatumu, tapi untuk keamanan. Bulu-bulu nilon ini mencegah tali sepatu dan pakaianmu nyangkut ke dalam eskalator. Itu nggak bagus. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Logam jenis ini bagus untuk melawan mikroba. Bakteri nggak bisa begitu cepat berkembang biak pada permukaan kuningan. Bilik-bilik toilet umum ini nggak terlalu memberikan privasi karena suatu alasan. Celah lebar di bagian bawah dibuat agar kamu ingin keluar dari sana secepat mungkin. Berkat desain ini, hampir nggak ada antrean. Kamu bisa memakai tutup plastik dari gelas soda sebagai tatakan. Bentuknya pas untuk menyangga minumanmu dan mencegah permukaan meja jadi basah. Jangan balikan tutupnya, cukup taruh di meja dalam posisi yang sama dengan ketika di atas cangkir. Jika kamu terjebak di dalam mobil dalam sebuah kecelakaan dan nggak bisa membuka pintu, kamu bisa memakai logam dari sandaran kepala yang bisa dilepas untuk memecah jendela dan keluar. Ingat piringan plastik kecil di bawah tutup botol? Benda kecil ini membantu mengawetkan ruang hampa di dalam botol agar minuman tetap bersoda. Kemungkinan kamu pernah mengamati makanan memanas dalam microwave minimal sekali dalam hidup. Menarik, aku tahu. Tapi kenapa produsen membuat pintunya gelap? Lapisan hitam itu dibutuhkan untuk menghambat medan elektromagnetik. Titik-titik di dekat lubang kunci pada gembok didesain untuk drainase air jika masuk ke dalam gembok. Jika gembok macet atau mulai berkarat, kamu juga bisa menuangkan oli ke dalamnya melalui lubang ini untuk mengatasi masalahnya. Bola golf penuh lekuk-lekuk kecil agar aerodinamikanya bagus. Ini disebut lesung pipi, dan desain ini membantu bola bergerak lebih jauh dan lebih rata. Sebagian cangkir memiliki ceruk kecil di luar dasarnya. Ceruk kecil ini membantu air mengalir keluar dan mencegah terkumpulnya air ketika cangkir di dalam mesin cuci piring. Kacamata hitam ditemukan pertama kali bukan untuk melindungi matamu dari matahari. Mereka memakai kacamata itu dalam ekspedisi Arktik. Sejumlah besar salju bisa membutakanmu, seperti kilat yang terang. Untuk menyelamatkan mata, mereka menemukan kacamata unik ini. Kaos manapun bisa kamu pakai bukan cuma sebagai pakaian, tapi juga sebagai lapisan pelindung bagasimu. Cukup masukkan pakaianmu ke dalam koper sebagai penutup dan jangan buang-buang waktu membungkusnya dengan plastik.
Kancing di belakang kerah kemeja bertujuan untuk menjaga agar dasimu tetap di bawah kerah. Ya, beberapa orang nggak memakainya seperti tujuannya, sebab semua dasi sekarang lebih sempit, tapi kancing ini masih ada dengan fungsi dekoratif. Dan inilah maksud awal dari dasi. Orang Eropa membuat dasi di abad ke-17 untuk mengeratkan kerah. Dengan begini, orang melindungi leher mereka dari angin kencang. Lalu mereka terbiasa dengan bagian pakaian ini dan menjadikannya aksesoris yang harus dipakai dalam pertemuan kerajaan. Pom-pom lembut di topi pertama kali ditemukan beberapa abad lalu. Pelaut memakainya untuk mencegah kepala mereka terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah. Orang membuat sebagian besar hanger pakaian dari kayu aras, karena kayu ini mengandung banyak minyak alami yang mengusir ngengat yang suka makan pakaianmu. Bohlam lampu berbentuk bola karena bentuk ini memungkinkan cahaya tersebar merata. Bohlam semacam itu juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Pernah menemukan potongan kain ini di pakaian baru? Itu bukan kain perca, tapi bahan uji yang harus dipakai sebelum pencucian. Kamu bisa naruh potongan ini di dalam mesin cuci dan lihat apa yang terjadi kepadanya. Jika semuanya oke, kamu bisa memasukkan pakaianmu ke dalam mesin cuci dengan aman. Kipas anginmu memiliki dua mode kerja, musim dingin dan musim panas. Kamu harus nyari saklarnya. Tekan naik untuk mengaktifkan mode musim dingin dan turun untuk musim panas. Di musim panas, kipas menekan udara turun. Kipas ini menarik udara ke atas di musim dingin. Kebanyakan orang memiliki planger bundar ini di kamar kecil. Di film, orang memakainya untuk menyingkirkan sumbatan di dalam kloset. Faktanya, planger dipakai untuk menyingkirkan sumbatan di wastafel. Untuk toilet, kamu harus memakai alat khusus lain. Ruang tambahan di bawah ovenmu bukan untuk menyimpan panci dan penggorengan. Kamu bisa menaruh beberapa hidangan di sana. Panas dari kompor akan menjaga kehangatan makananmu. Ini berguna jika kamu menunggu teman yang datang terlambat untuk makan malam. Kamu lagi ngeluarin satu kantong popcorn dari microwave setelah dipanaskan. Kamu lihat lubang kecil di bagian atas kantong popcorn? Kamu bisa memakainya untuk menyingkirkan biji jagung yang enggak jadi popcorn. Guncangkan kantong di atas piring dan semua biji itu akan keluar lewat lubang tersebut. Kebanyakan orang keliru memakai bantal perjalanan. Biasanya mereka taruh kedua ujung di bagian depan dan menyandarkan kepala ke belakang. Coba putar bantal dengan arah sebaliknya. Lengkungan harus berada di bawah dagu dan kedua ujung harus diarahkan ke belakang. Sandarkan kepalamu ke depan dan lehermu akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini dan kamu akan tidur nyenyak. Orang membuat magnet berbentuk tapal kuda untuk meningkatkan daya magnetnya. Bagian yang biru menunjukkan kutub selatan, yang merah kutub utara. Kedua kutub bekerja barengan dan meningkatkan daya tarik-menariknya. Berkat desain aviasi sempurna, kebanyakan pesawat bisa terbang jarak jauh, bahkan tanpa mesin. Di tahun 1268, Roger Bacon untuk pertama kalinya menyebut-nyebut pemakaian lensa teleskop untuk tujuan optik. Lensa pembesar yang diselipkan dalam bingkai adalah populer untuk membaca baik di Eropa maupun Tiongkok pada saat itu. Jadi masih merupakan pertanyaan apa Barat yang mengambilnya dari Timur atau sebaliknya. Lebih dari 40 miliar Oreo dibuat setiap tahunnya. Ini adalah biskuit paling populer di dunia yang diproduksi. Desain geometris yang dicap pada biskuit ini memiliki logo Nabisco, yakni simbol kualitas Eropa yang mengelilingi kata Oreo. William Turner membuat desain biskuit coklat yang kita lihat sekarang pada tahun 1952. Colokan headphone mungkin sudah kuno karena teknologi nirkabel, tapi kalau melihatnya, kamu mungkin menyadari ada ring di dasar colokannya. Satu ring berarti single sound playback, dua ring berarti suara stereo di telinga kiri dan kanan, sementara tiga ring berarti stereo dan ada mikrofon bawaan. Cincin Fruit Loops ikonis yang berwarna oranye, merah, ungu, kuning, dan hijau muda menyimpan rahasia. Warna-warna itu bukan mewakili rasa buah berbeda. Semua keping cincin itu punya rasa buah yang sama yang sudah dicampur. Warnanya cuma agar kelihatan lebih menarik. Huruf E di logo Dell dicetak miring karena pendirinya, Michael Dell, ingin teknologinya mengubah dunia. Kompas menggunakan magnet untuk menunjuk kutub utara magnetis, tapi itu sebenarnya bukan utara. Kutub utara magnet kompas menunjuk ke arah utara karena utara dan selatan saling menarik. Kutub selatan magnetis bumi ada di dekat utara geografis, sementara kutub utara ada di dekat selatan geografis bumi. Agak ngebingungin ya.
Kamu tidak perlu mencemaskan titik merah kecil yang terkadang kamu lihat setelah memecahkan telur. Titik darah kecil bisa disebabkan robekan kecil dalam pembuluh darah ayam betina saat mengeluarkan telur. Telur dengan titik darah ini aman dimakan, tapi titik itu bisa dibuang jika kamu mau. Itu tidak akan memengaruhi rasa telur. Untunglah. Kata kecap dalam bahasa Inggris diambil dari banyak budaya seperti Tionghoa, Malaysia, dan Indonesia. Itu awalnya berarti saus acar ikan. Ketchup juga ejaan yang diterima. Namun sekarang ini, ketchup adalah ejaan paling populer untuk kata ini. Logo Airbnb bukan dari klip kertas yang dibengkokkan seperti kelihatannya. Belo, sebutan logo itu yang adalah kependekan dari kata belonging, memiliki arti lebih dari itu. Ada kepala orang, simbol lokasi, dan hati untuk cinta. Kalau digabung, semua itu membentuk huruf A ikonis dari Airbnb dan simbol kebersamaan. E120 atau pewarna makanan merah alami 4 alias karmin dibuat dari kumbang-kumbang kecil. Zat ini digunakan untuk mewarnai apapun dari kue dan permen bahkan sampai minuman. Kilau dari permen juga berasal dari serangga. Tapi kalau yang ini dari selangga lak betina India. Kumbang ini meninggalkan zat yang diambil dari pohon untuk dibentuk menjadi lak kering yang memberi tampilan berkilap. Logo Mozilla Firefox bukanlah rubah yang mengelilingi planet. Itu adalah panda merah. Nama Firefox adalah terjemahan bahasa Inggris dari nama Tiongkoknya. Penutup lubang di jalan sengaja dibentuk bulat demi keselamatan. Dahulu kala di zaman Romawi kuno misalnya, lubang got atau yang dulu disebut manhole adalah lempengan batu berbentuk persegi. Sayangnya bentuk ini cenderung membuat kecelakaan. Kalau tidak diletakkan dengan benar, tutup persegi ini bisa masuk ke lubang persegi secara diagonal. Meletakkan tutup bulat membereskan masalah ini. Lubang lingkaran tak akan terselip ke dalam karena tidak bersudut. Tomat sebenarnya bukan sayuran, melainkan buah. Pohon pisang tidak berkerabat dengan pohon palem sama sekali. Pohon pisang adalah herba. Pisang dianggap herba karena tidak memiliki batang kayu seperti pohon. Sebagai gantinya, pohon pisang membentuk batang sukulen, seperti serai atau sepupunya, jahe. Pisang juga bisa disebut beri. Jembatan Golden Gate sebenarnya tidak direncanakan berwarna merah jingga seperti sekarang. Warna asli jembatan ini rencananya ada banyak, misalnya hitam dengan garis kuning atau bahkan warna permen, agar bisa terlihat oleh kapal dan pesawat yang lewat, terutama di San Francisco yang sering berkabut. Tapi bahan baja yang datang dilapisi warna dasar jingga untuk melindunginya dari karat. Lantas arsiteknya memilih warna jingga internasional itu dan melekat sampai sekarang. Kaki di belakang keyboard bukanlah desain ergonomis untuk membantu pergelangan tanganmu bersandar lebih baik. Terlalu lama menggunakan kakinya ini bisa membuat pergelangan tanganmu lelah dan sakit, juga memperlambat ketikanmu. Kaki engsel ini ada cuma untuk membantumu lebih mudah melihat huruf dan angka jika kamu tidak bisa mengetik tanpa melihat. Warna cabai tidak menunjukkan rasa atau tingkat kepedasannya. Biasanya semakin kecil cabai, semakin pedas rasanya. Rasa pedas bukan berasal dari bijinya, seperti yang kita percaya selama ini, melainkan dari membran putih yang di tengahnya itu. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone, ada gambar beruang berdiri dengan kaki belakangnya, hendak memakan orang yang teriak di sana. Haha, enggak kok. Alasannya, beruang adalah bagian penting dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, tempat penemunya menciptakan coklat segitiga itu. Toblerone juga diambil dari nama keluarga pendirinya, Tobler, dan kata dari bahasa Italia, toron, yang berarti madu dan nougat almond. Ruang di bawah cup mie berfungsi untuk melindungi mie saat didistribusikan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Itu bukan hanya untuk melindungi mie di dalam cup styrofoamnya, tapi juga membantu mie lembut merata dan cepat. Meski kamu pikir lubang di bawah pulpen tidak ada fungsinya, sebenarnya ada loh. Lubang ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan begini, tekanan udara yang lebih rata terbentuk di dalam dan di luar pulpen, membuat tinta lebih mudah mengalir ke ujung pulpen. Salah satu logo paling populer dalam dunia sepeda memiliki benda tersembunyi di logo terkenalnya. Di dalam tulisan Tour de France, ada seorang pesepeda bersembunyi di huruf O, U, dan R-nya. Penahan logam di bagian atas selang di SPBU punya desain unik untuk pencegahan kalau-kalau terjadi kecelakaan.
Jika pengemudi lupa selangnya masih nyantol di tangki bensin lalu pergi, penahan magnetis itu akan terpisah tanpa merusak pompa bensinnya. Logo Wendy didesain dari putri pendirinya, Dave Thomas. Namanya juga berasal dari panggilan putrinya, tapi logo itu menyimpan makna lain. Kerah Wendy berbentuk tulisan mom atau ibu. Secara tak sengaja, Wendy's menjadi restoran yang terasa nyaman seperti di rumah dibandingkan resto-resto lainnya. Menemukan lajur yang tepat saat mencari jalan keluar selagi menyetir terkadang bisa membingungkan, terutama di luar negeri. Coba perhatikan sisi jalan yang memiliki pelang exit. Pilihlah jalur itu. Beberapa pasta gigi punya segel kecil yang harus dilepas sebelum digunakan. Alih-alih melepas lapisan foil, kamu bisa membuka foilnya pakai tutup pasta gigi yang punya bagian runcing di atasnya. Camilan Tostitos punya simbol tersembunyi tepat di tengah namanya. 2T di tengah logonya mirip dua orang yang menikmati Tostitos dengan semangkuk salsa. Mangkuk salsanya berwarna merah dan membentuk titik di huruf I. Salah satu patung paling populer di dunia, patung Liberty, berfungsi sebagai mercusuar yang beroperasi penuh selama 16 tahun. Namun, lampunya hampir tak terlihat, bahkan dari Manhattan sekalipun. Pada tahun 1901, patung itu akhirnya dinonaktifkan sebagai mercusuar. Turis bahkan bisa mengunjungi obornya untuk melihat pemandangan kota yang menakjubkan. Tapi ada kejadian yang bikin obor patung Liberty rusak pada tahun 1916. Lantas obor itu ditutup untuk umum. Jika ada label "Do Not Remove under penalty of law" di kasurmu, itu bukan diperuntukkan bagi pembeli atau membatalkan garansi jika kamu melepasnya. Pada tahun 1900-an, produsen membuat isiannya dengan apapun. Bulu hewan, kasur rumah sakit lama, atau pakaian. Hal ini tidak menjadi masalah pada saat itu. Label itu dibuat oleh hukum yang ketat agar produsen berhenti menggunakan bahan daur ulang dan menjualnya sebagai kasur baru. Baguslah. Simbol Toyota bukan sekedar sembarangan cincin yang digabungkan. 3 oval yang tumpang tindih itu melambangkan persatuan hati pembeli dan Toyota. California Sushi Roll dibuat dari rumput laut, nasi, mentimun, alpukat, dan daging kepiting. Tapi ternyata itu bukan daging kepiting. Surimi adalah daging kepiting tiruan. Dibuat dari ikan putih yang dihaluskan dengan gula alih-alih kepiting asli. Campuran ikan ini kemudian dipanaskan dan dicetak. Logo Beats hanyalah berupa huruf B kecil di dalam lingkaran merah. Lingkaran itu mewakili kepala manusia dan huruf B-nya adalah headphone. Titik hitam kecil di sekitar pinggiran jendela mobil disebut frit. Frit adalah enamel yang dicat hitam dan dipasangkan pada kaca depan saat proses produksi. Frit menghalangi sinar ultraviolet dan membantu meratakan suhu di antara logam dan kaca. Ada 24 simbol yang tersembunyi di logo Unilever. Yuk kita hitung. Matahari, merpati, tumbuhan, percikan, cabai, sendok, mangkuk, bunga, es krim, tangan, rambut, bibir, putaran angin, ikan, pakaian, lebah, partikel, kemasan, transformasi, ombak, DNA, pohon palem, hati, dan mungkin siklus kebajikan. Ini mewakili segala hal yang diyakini dan diproduksi oleh perusahaan itu. Kenapa ada DNA ya? Model iPhone baru berlayar besar kini punya opsi reachability loh. Dengan fungsi ini, pengguna nggak perlu lagi tuh bersusah payah saat nyentuh bagian atas layar. Untuk mengaktifkannya, buka pengaturan accessibility agar layarnya bisa diturunkan. Pita penggaduh di sisi jalan bisa membangunkan pengemudi yang mulai ngantuk atau ketiduran saat nyetir. Pita ini menghasilkan getaran dan bunyi gaduh saat ban mobil melaluinya. Fungsinya mirip-mirip dengan jam beker lah. Kebanyakan gunting dapur punya gerigi di tengahnya. Dan ternyata fungsi gerigi ini banyak juga loh. Bisa dipakai untuk mecahin kulit kacang, kulit udang, dan sebagainya. Atau bisa juga buat ngebuka toples dan tutup botol. Malah ada juga loh yang memakainya untuk memotong akar herba. Kalau jack audiomu bercincin 3, berarti perangkatmu bisa menghasilkan suara stereo. Dan earphone-mu punya fungsi mikrofon. Jeruji hitam yang nempel di pintu microwave dinamakan sangkar Faraday. Fungsinya mencegah gelombang mikro keluar dari microwave biar makanan di dalamnya bisa matang.
Label angka di cangkang telur bisa ngasih banyak bocoran informasi nih. Sejumlah negara menerapkan sistem pelabelan khusus. Angka pertama mengindikasikan metode produksinya. 2 kode huruf ini menunjukkan negara produsennya. Kemudian ada juga nomor registrasinya yang ngasih detail soal peternakan ayamnya. Angka pertama di kode ini bisa bervariasi dari 0 sampai 3. Kalau 0 artinya telur organik, 1 telur ayam kampung atau ayam yang berkeliaran di luar kandang, 2 berarti telur yang diproduksi dalam kandang tertutup. Nah, kalau 3 berarti telur itu berasal dari ayam yang diternak dalam kandang berpagar. Kamu tahu strip hitam yang ada di pinggiran kaca depan mobil itu kan? Namanya frit. Pola ini dihasilkan dari cat keramik panas yang ujungnya saling menyatu, tapi kemudian saling terpisah menjadi titik-titik kecil. Frit bikin kaca mobil jadi lebih kokoh dan lemnya lebih merekat. Fitur ini juga bisa melindungi silen uretan atau bahan perekat kaca dan bingkai mobil. Dengan adanya frit, sinar ultraviolet yang mengenai kaca bisa tertahan agar perekatnya nggak lumer. Selain itu, titik-titik hitamnya membantu menyebarkan panas di dalam mobil. Penampilannya juga jadi lebih nyeni. Tanpa titik ini, kaca mobil dan strip hitamnya akan terlihat kontras. Celah tambahan di celana jeans didesain khusus untuk pesepeda. Kemungkinan dulunya dibuat oleh produsen baju komuter dan tujuannya untuk menaruh gembok sepeda. Penarik resleting banyak yang berlubang kan ya? Apalagi kalau resletingnya ganda. Lubang ini bisa dipakai untuk memasukkan gembok agar barang-barang di dalamnya tetap aman dari tangan jahil. Keyboard dilengkapi dengan kaki kecil, kaki ini dipakai untuk memiringkan keyboard. Dengan begini, kamu bisa benar-benar melihat tombol yang kamu pencet saat ngetik. Meski begitu, keyboard datar justru nggak akan bikin pergelangan tangan kita sakit. Dan mereka yang jago ngetik level dewa nggak perlu lihat ke keyboard dan nggak perlu kaki kecil ini. Sendok berlubang biasanya berbahan stainless steel dan punya sejumlah lubang. Kamu tahu nggak fungsi utamanya buat apa? Buat ngambil buah zaitun, ceri, bawang acar, dan produk lain dari toples, kaleng, atau mangkok yang berisi air. Dengan sendok ini, kamu bisa meniriskan produk tersebut secepat kilat. Donat diberi lubang agar bagian pinggir dan tengahnya bisa matang secara bersamaan. Kalau nggak berlubang, pinggirnya akan terlalu matang, tapi tengahnya masih mentah dan lengket. Donat tanpa lubang biasanya juga diberi isian custard, krim, atau jelly. Donat kayak gini nggak perlu berlubang, makanya isiannya juga kadang bisa tumpah. Jangan pegang kotak minuman jus terlalu kuat ya, nanti isinya bisa tumpah kemana-mana loh. Biar nggak tumpah, buka dulu lipatan sampingnya. Fitur ini bisa jadi penahan minumanmu loh. Sebagian dashboard mobil punya ikon bergambar cangkir kopi alias mekanisme anti kantuk. Sejumlah produsen memang menambahkan sistem deteksi kantuk ke mobilnya. Sistem ini menganalisis kecepatan, sudut roda, dan deviasi jalur untuk mencari tahu waktu istirahat yang pas bagi si pengemudi. Kalau memang sudah waktunya istirahat, mobil akan mengeluarkan sinyal audio, lalu ikon cangkir kopi ini mulai berkelip-kelip. Stiker buah dan sayuran di supermarket ternyata bisa ngasih banyak informasi. Kalau kodenya 4 digit, berarti produk itu ditanam secara konvensional dan seringnya juga menggunakan pestisida. Untuk produk organik, stikernya 5 digit dan angka pertamanya 9. Produk hasil rekayasa genetik juga punya 5 digit, tapi angka pertamanya 8. Gula pernah dijual dalam satuan batang. Bentuknya mirip kerucut panjang dan teksturnya keras. Orang-orang zaman dulu perlu menghancurkan bongkahan gula ini dengan palu khusus sebelum menambahkannya ke minuman. Kalau sudah cukup lumat, potongan gula ini akan mereka rapikan agar bentuknya lebih cantik. Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, mereka membuat mesin pres pertama yang bisa mencetak gula menjadi kubus agar lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Lubang kecil di anak kunci bisa menghasilkan tambahan torsi loh. Masukin aja obengnya ke lubang itu. Metode ini juga bisa kamu pakai saat baut yang kamu buka sulit dijangkau. Saat mengemudi di malam hari, matamu bisa dibutakan oleh lampu mobil yang bergerak di belakangmu. Kalau kaca spionmu manual, cari lekukan di bagian bawahnya. Lalu, balikan. Bagian belakang spion berbahan reflektif. Kalau lekukannya dibalik, sudutnya juga akan berubah sehingga spionmu jadi lebih redup. Kebanyakan sendok es krim punya beragam warna. Sebetulnya sih bukan untuk mempercantik tampilan, tapi untuk menginformasikan ukurannya. Dengan begini, kamu akan bisa mengira-ngira jumlah sendokanmu kalau es krimnya 1 kilogram. Wow, es krim sundae 1 kilo, jelas mau lah.
Bagian atas tutup tabung kecil biasanya berongga dan sedikit lancip kan? Fungsinya untuk merobek stiker foil pada tabung. Leher tabung pas menempel di tutupnya dan bagian yang lancip ini dipakai untuk membuka segel. Gak perlu lagi kan repot-repot pakai jari saat membukanya? Logo R di dalam lingkaran yang terdapat di kemasan produk mengindikasikan kalau merek dagangnya sudah terdaftar secara resmi. Setelah mereknya terdaftar, si pemilik berhak membubuhkan logo ini ke semua produknya. Dia juga bisa menuntut siapapun yang coba-coba memakai mereknya. Handle pompa bensin biasanya dilengkapi dengan slot atau kait logam kecil yang berfungsi sebagai pelatu. Kamu bisa memakainya untuk mengalirkan bensin ke mobilmu tanpa harus terus-terusan memeganginya. Dulu, bentuk koin beraneka ragam dan gak beraturan. Orang jahat bisa memanfaatkannya untuk meraup keuntungan. Mereka bisa mencuri bahan logam koin dengan menggerusnya. Nah, untuk mencegah tindakan ilegal, koin mulai berbentuk lingkaran. Dengan bentuk ini, kita jadi gampang tahu kalau koinnya sudah dirusak. Kebanyakan resleting logam punya kunci tersembunyi untuk menyelamatkan kamu dari situasi memalukan. Jangan biarkan kepala resleting dalam posisi tegak. Kalau kamu tarik ke bawah, resleting akan otomatis mengunci. Ini semua berkat alur kecil yang ada di bawah kepala resleting. Hampir semua toilet punya celah lebar antara lantai dengan pintunya. Alasan sebenarnya adalah untuk meminimalisir tingkat privasi dan kenyamanan supaya orang nggak berlama-lama di toilet. Jadi nggak bakal ada antrean panjang. Toilet juga jadi lebih mudah dibersihkan dan lebih aman kalau terjadi keadaan darurat. Susu basi melepaskan gas, sama kayak kebanyakan makanan kalau sudah basi. Kemasan susu jadul punya cekungan di satu sisinya. Jadi, saat gas di dalamnya memuai, botol itu juga ikut memuai dan cekungan itu menggembung keluar. Kalau kamu ingin menyimpan susu dan membekukannya buat nanti, botol akan memuai saat susu membeku dan menempati lebih banyak ruang di dalam botol. Bungkus kapas dilengkapi dengan tali agar kita bisa menggantungnya di pengait atau wadah. Dan kamu juga nggak perlu bolak-balik buka tutup kemasannya lagi. Lihat bagian bawah kemasan. Ada semacam garis putus-putus di sana. Robek garis itu dan kapasnya pun bisa kamu tarik keluar. Pisang cenderung sangat cepat menghitam. Supaya tahan disimpan lebih lama, balutkan pembungkus plastik di tangkainya agar pisang segar beberapa hari lebih lama. Kentang goreng paling enak dimakan dengan saus. Tapi kalau camilan ini memakai kemasan lunak, kamu akan kesulitan mencari tempat untuk menuang sausnya. Kalau kamu makan kentang goreng lagi, balikkan keluar bagian atas kemasan yang bisa ditekuk. Dan kamu pun punya wadah darurat buat tempat saus. Ada lubang kecil di bagian samping sebagian pulpen yang fungsinya nggak jelas. Sebenarnya, ini adalah sistem ventilasi. Tanpa lubang ini, tintanya nggak akan mengalir ke ujung pulpen. Kacamata aviator modern awalnya dibuat di tahun 1930-an. Sebelumnya, pilot memakai kacamata Google berwarna untuk melindungi mata mereka dari sinar menyilaukan dan suhu dingin. Tapi sebenarnya, kacamata ini tidak cukup menghalangi sinar menyilaukan di langit. Jadi, dikembangkanlah kacamata hitam baru yang sekarang kita kenal sebagai kacamata aviator. Bingkai logamnya yang ringan membuatnya mudah dipakai dan dilepas sesuka hati. Dan warna hijaunya membantu memblokir sinar biru. Selain itu, lensa hijau yang sekarang ikonis ini hanya bisa ditembus 15% cahaya. Bentuknya yang mirip air mata membantu pilot melihat ke bawah tanpa risiko silau karena cahaya dari bawah. Lubang kancing di kerah jas yang kayaknya nggak ada gunanya itu dulu benar-benar ada tujuannya loh. Di abad ke-18, para pria biasa memakai pakaian berkerah tinggi dengan kancing sampai ke atas. Di hari-hari yang sangat panas, mereka akan sedikit melonggarkan pakaian dengan membuka kancing kerah. Maka, bagian dada atas pakaian akan membentuk sayap yang terlipat. Bentuk ini menjadi tradisi hingga seiring waktu kita kenal sebagai jas. Kancingnya nggak ada lagi, tapi lubangnya tetap di posisi itu sebagai penghargaan kepada masa lalu. Banyak jaket untuk di luar rumah, terutama model sport, punya saku kecil di bagian dadanya, namanya saku Napoleon. Dan ini benar-benar mengacu kepada pemimpin Prancis abad ke-19 yang terkenal itu. Dalam foto-fotonya, dia sering digambarkan dengan satu tangan terselip di dalam jaket setinggi dada.
dan pose ini menjadi sangat terkenal berkat dia. Letak saku Napoleon pas di posisi dia menaruh tangannya. Tapi umumnya sekarang, saku ini dipakai untuk menyimpan peta atau camilan agar mudah dijangkau, dan handphone juga sangat pas di saku ini. Cincin di dasar penggorengan yang terbuat dari besi cor pertama kali diperkenalkan ketika gas alam belum umum dipakai, dan orang umumnya masih memakai tungku kayu untuk memasak. Mereka membakar balok-balok kayu di berbagai ruangan dalam tungku, lalu menaruh periuk dan penggorengan di atasnya untuk memanaskan makanan. Cincin di bagian bawah penggorengan memungkinkan letak wajan agak naik dan jauh dari api. Tapi awalnya, cincin itu bukan fitur desain, melainkan sebuah kesalahan. Jika kamu membuat penggorengan dari besi cor, sulit diperoleh bagian dasar yang sangat rata. Sementara sedikit saja ada yang tidak rata, panci akan bergoyang-goyang di atas tungku. Di sanalah peran cincin itu. Kamu bisa mengikisnya tanpa mengikis bagian lain dasar penggorengan hingga memperburuk kualitasnya. Setelah dikikis, cincin menjadi rata hingga penggorengan nggak goyang-goyang lagi. Kunci komen bertujuan untuk membantu pengguna bekerja tanpa mouse di MacBook pada tahun 1980-an. Nama aslinya adalah kunci Apple, tapi Steve Jobs nggak mau kebanyakan memakai nama Apple. Keputusan itu juga berarti dibutuhkan logo alternatif. Jobs memberi tugas mencari simbol yang mewakili konsep komen kepada salah satu seniman bitmap perusahaan itu, dan bentuk gagasannya, yakni desain pretzel itu, terinspirasi oleh peta Nordik yang dipakai untuk menandai bumi perkemahan. Pemantik lilin ternyata punya rahasia. Alat ini nggak begitu unik kok. Seringnya pemantik lilin terdiri dari pemantik biasa di bagian dalam, ditambah mekanisme khusus untuk membantu percikan api menyalakan lilin. Buah dan sayuran ditempeli label yang mengindikasikan negara asal dan cara menanamnya. Bilangan 5 angka yang dimulai dengan angka 8 artinya buah atau sayuran itu hasil rekayasa genetika. Jika nomor itu dimulai dengan angka 9, maka produk ditanam secara organik. Dan sisanya yang ditanam dengan cara biasa, umumnya memakai kode 4 angka yang dimulai dengan angka 3 atau 4. Lingkaran warna-warni di bagian bawah kantong keripik memberi informasi kepada pabrikan apakah semua warna dicetak dengan benar, dan lokasi lingkaran berarti tempat yang tepat untuk memotong. Pada produk kosmetik, ada ikon mirip wadah terbuka dengan tulisan 12M atau 24M. Ikon ini memberimu informasi berapa lama produk itu bisa bertahan setelah dibuka. Tanda angka dan huruf berarti jumlah bulan, 12 atau 24. Silinder yang ada di ujung kabel itu nempel terus di sana, kayak nggak ada gunanya gitu. Sebenarnya ini adalah ferrite bead yang membantu kabel listrik mengurangi gangguan elektromagnetik atau EMI. Kabel listrik bisa dibilang bertindak sebagai antena yang memancarkan EMI. Ada alasannya kenapa roda yang berputar di dalam microwave berbentuk lingkaran. Benda bundar akan menyebarkan panas dengan merata, nggak seperti benda persegi. Kalau kamu taruh wadah persegi di dalam oven, energi akan terpusat di sudut-sudutnya, bukan menyebar rata seperti pada wadah yang bundar. Pengukur suhu pada toaster biasanya dipakai untuk menentukan serenyah apa roti panggangmu. Tapi kegunaan lain pengukur suhu yang lebih spesifik adalah untuk jenis roti yang berbeda. Roti putih dan manis jauh lebih cepat menjadi panas dibanding roti coklat dan gandum hitam. Makin lama rotinya, makin banyak waktu yang dibutuhkan toaster untuk menghasilkan roti coklat keemasan yang kamu inginkan. Kebanyakan pintu oven bisa tetap dibuka sedikit saat kamu memanaskan makanan di dalamnya. Mungkin kamu mengira tujuannya untuk mendinginkan oven setelah pemakaian. Tujuan sebenarnya adalah untuk fokus mematangkan bagian atas masakan dan memastikan lapisannya bergerak. Mengendalikan penumpukan panas dan uap dengan melepaskannya lewat pintu yang agak terbuka, memberimu hasil yang diinginkan tanpa membuat seluruh makanan jadi renyah. Mungkin kamu pernah lihat mesin cuci piringmu punya area khusus untuk jenis alat dan perabot makan yang berbeda? Tapi semua perabot makan harus menghadap ke tengah dan gak ke satu arah aja. Jenis makanan yang ditaruh di piring juga menentukan di mana piring itu harus ditaruh di rak.
Karena bagian tengah mesin memperoleh semprotan air paling kuat, noda karbohidrat dari tomat dan kentang harus ditaruh di sana. Deterjen lebih fokus ke bagian luar saat pencucian dengan kucuran menyerupai air terjun. Karena itu, piring bernoda bekas protein seperti noda telur misalnya harus ditumpuk di sana. Kipas langit-langit mendorong udara dingin turun di hari yang panas, tapi kipas angin juga bisa sama efektifnya di musim dingin jika kamu jentikan saklar di bagian samping atau kamu pakai katrolnya. Jadi kalau mau menghemat biaya pemanas dan mau cepat menghangatkan ruangan di hari yang dingin, nyalakan kipasmu. Kipas akan mengangkat dan mengedarkan udara hangat hingga lebih efektif menghangatkan ruangan. Kamu masih memakai catatan tempel alih-alih aplikasi keren yang ada di gadgetmu? Aku juga gitu. Terlepas dari untuk apa kamu memakainya, kertas ini seringkali menggulung ke atas. Itu karena kamu melepasnya dari bawah ke atas dan cara ini membuat kertas menggulung. Melepas kertas ke samping akan memastikan kertas tetap rata, siap ngingetin kamu akan tugas harianmu. Apa kamu tahu kalau alat pembuka kaleng baru ada 50 tahun setelah kaleng pengawet muncul? Jadi gimana dong cara orang-orang dulu membuka kaleng? Ada beberapa cara alternatif untuk berjaga-jaga kalau kamu lupa naruh pembuka kalengmu. Yang kamu butuhkan cuma sendok logam. Taruh kaleng di atas meja, pegang erat-erat, dan genggam kepala sendok dengan kuat. Tekan dan gosok dengan kuat di satu titik di tepi atas kaleng. Emang butuh waktu, tapi kalau digosok terus, titik itu akan berlubang. Begitu lubang itu cukup lebar bagi ujung sendok, cungkil tutup kaleng ke atas dan cungkil terus di sepanjang tepi sampai akhirnya kamu bisa menikmati makanan yang kamu peroleh dengan susah payah itu. Kebanyakan toilet mengandalkan tekanan air dan gravitasi, jadi mati listrik nggak akan berpengaruh. Tapi kalau toiletmu memang butuh listrik agar berfungsi, kamu pasti khawatir listrik mati pas kamu memakainya. Untungnya, listrik cuma dipakai untuk mengisi air ke toilet, bukan untuk menyiramnya. Karena mekanisme penyiram masih bekerja, buka tangki toilet dan tuang air ke dalamnya. Dan kamu bebas menyiram apa saja yang perlu. Saluran air di kamar mandi lama-kelamaan bisa tersumbat loh. Ini nggak bisa dihindari. Rambut kita rontok 50-100 helai sehari dan banyak di antaranya akan mengendap di drainase kamar mandi kita. Rambut cuma mengawali sumbatan dan ini menyebabkan timbunan berbagai sampah lain. Coba gunakan penyedot debu dan masukkan ujung nozzle-nya ke dalam lubang drainase untuk mengatasi sumbatan itu. Taruh lap basah di sekeliling nozzle agar udara nggak keluar, penyedot akan jauh lebih mudah menyedot sumbatan. Kamu jadi nggak perlu ngeluarin biaya tambahan untuk tukang ledeng karena mereka sendiri juga memakai teknik ini. Agar lilinmu lebih tahan lama, potong sumbunya berulang kali dan simpan sejauh mungkin dari air dan kelembapan. Ini akan menjamin lilinmu tetap kuat dan stabil dan terus terbakar lebih lambat dalam waktu yang lebih lama. Ruang kosong antar panel di pintu oven ada karena suatu alasan. Kamu bisa menyelipkan sikat ke sana untuk membersihkan kaca pintu oven. Ruang ini mudah dijangkau melalui bagian bawah pintu. Buka rak bagian bawah, lalu dorong sikat melalui lubangnya. Ketika kamu memarkir di garasi, mungkin ada kesulitan untuk menentukan kamu harus sedekat apa. Nggak semua mobil dilengkapi sensor yang bisa memastikan kamu tetap dalam jarak aman sebelum bumpermu membentur dinding. Memasang sebuah tali dengan bola tenis dari plafon pada jarak yang pas akan membantu kamu mengetahui jarak parkir terbaik dari dinding. WD-40 bisa digunakan untuk melumasi gembok. Kita semua tahu bahan ini harus ada di setiap rumah. Tapi kalau kamu nggak punya, alternatif lainnya adalah goreskan inti pensil di sepanjang tepi kunci, lalu masukkan ke dalam lubangnya. Terus lakukan ini sampai lubang kunci cukup terlumasi dan berfungsi dengan lancar. Tang cenderung akan rusak kalau kamu pakai untuk memperbaiki keran dan kepala shower yang juga sulit digenggam dengan tang. Ambil sedikit ujung selang kebun dan pasang ke celah tang, cengkeramannya akan jadi lebih kuat, serta bisa mencegah keausan.
Kamu bisa memanfaatkan karet yang terbuang untuk berbagai benda di rumah. Saat kamu bosan mengencangkan dan melonggarkan baut dengan obeng, coba pakai gelang karet. Pasangkan di pegangan baut, maka traksi pada obeng akan jauh lebih besar. Memindahkan balok-balok beton gak aman bagi punggung bawahmu. Sekalipun dengan kereta sorong, pekerjaan ini bisa berisiko. 3 pipa sederhana bisa membawa perubahan besar berapapun ukuran baloknya. Coba angkat ujung balok ke atas pipa dengan tongkat pencungkil, lalu dorong dan putar sambil perlahan-lahan mengarahkan ketiga pipa ke lokasi yang diinginkan. Pastikan kamu nggak melakukan ini di permukaan yang nggak rata ya. Sabuk pengaman di kursi penumpang dilengkapi dengan loop kain. Dan saat sabuk ketarik, jahitan pada loop akan robek. Potongan kain ini bisa membantu melindungi penumpang. Meski cuma bertambah sekian sentimeter, pengaruhnya akan sangat terasa saat si penumpang mengalami kondisi darurat. Tapi sabuk pengaman pengemudi nggak dikasih loop kayak gini sih. Posisi duduknya deket banget sama setir. Jadi dia akan ngerasa lebih nyaman kalau sabuk pengamannya tanpa loop. Sabuk pengaman ditemukan pertama kali pada pertengahan abad ke-19. Tapi teknologi ini baru digunakan secara luas pada tahun 1960-an. Teknologi sensor pratabrakan bisa meningkatkan keamanan sabuk pengaman dan fitur lain. Dengan memprediksi tabrakan mobil secara efektif, teknologi ini menginstruksikan sabuk pengaman agar terpasang sendiri, menyesuaikan kantong udara, dan mengecek tekanan rem untuk mengurangi guncangan. 6 juta kecelakaan mobil terjadi setiap tahun. Jadi, semua produsen mobil harus terus mengembangkan fitur keselamatan. Nggak cuma untuk meringankan kecelakaan, tapi juga untuk memberi perlindungan lebih pada pengendara dan penumpangnya. Bahan pembentuk bodi mobil baru diganti dalam 25 tahun terakhir. Tadinya berasal dari alloy aluminium dan magnesium, tapi kemudian diganti dengan komposit serat karbon. Selain bikin mobilnya lebih irit bahan bakar, material ringan ini bisa memberi zona benturan pada struktur mobil kalau terjadi kecelakaan. Jadi, saat mobil menabrak objek lain, zona ini bisa meredam energi tabrakan. Mobilnya memang kelihatan lebih ringsek, tapi zona ini bisa mencegah benturan pada penumpang. Bumper depan dan belakang sering luput dari perhatian kita. Bagian ini udah lama banget terpasang di mobil dan pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Bumper terus berevolusi seiring waktu hingga kita sering melupakannya. Pengaman mobil ini terpasang di bawah kap luar dan terbuat dari foam atau plastik kompresi di sekitar batang kokoh. Semua jendela mobil terbuat dari kaca kecuali jendela depan dengan bahan anti pecah. Jendela ini diberi kaca berlaminasi agar serpihannya nggak nyecer ke kursi depan saat terjadi benturan. Awalnya memang cuma pakai kaca biasa, tapi mulai diganti sejak tahun 1950-an. Saat itu, kendaraan semakin dianggap penting dan berbagai modifikasi perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan. Kantong udara termasuk fitur mobil yang sudah ada sejak lama. Kantong ini awalnya ditemukan pada tahun 1968 dan perlahan semakin populer. Sebagai langkah keselamatan, kantong udara harus terpasang di semua mobil sejak tahun 1998. Sejak saat itu, kantong udara nggak cuma ada di dalam setir. Sekarang pun, kantong udara terpasang di banyak tempat di dalam mobil agar semua penumpang tetap terlindungi. Sensor tabrakan yang terhubung ke komputer akan mendeteksi momen tabrakan, lalu membuat kantong udara segera ngebuka. Pengaman mobil pun langsung tersedia. Terkadang, kondisi cuaca sangat sulit diprediksi, apalagi traksi di jalanan. Di akhir tahun 1960-an, Anti-Lock Braking Systems atau ABS mulai digunakan di berbagai kendaraan. Sistem ini sebetulnya telah dipakai di banyak pesawat dan didesain sejak tahun 1908. Dalam sekejap, ABS menjadi sistem wajib di kendaraan untuk menjaga traksi di permukaan licin. Dengan begini, pengemudi bisa punya kontrol penuh saat ngerem kendaraannya. ABS di zaman now sudah sangat canggih, bahkan variasi terbarunya bisa mendeteksi angin haluan yang bertiup kencang.
Cruise control yang awalnya ditemukan pada tahun 1948 telah berkembang selama puluhan tahun. Cruise control adaptive modern bisa tahu saat mobil berjalan pada kecepatan konstan di belakang mobil yang lebih lambat. Maka, kecepatannya akan disesuaikan dengan mobil di depannya. Varian yang lebih canggih juga bisa membuat mobil benar-benar stop saat mobil di depannya mulai stop. Kita bisa aja lupa nyalain lampu jauh saat nyetir berjam-jam di jalanan panjang dan sepi. Makanya, lampu jauh otomatis menjadi semakin lazim. Modul kamera berteknologi tinggi bisa nentuin jenis cahaya yang mengenai mobil dan nentuin waktu yang paling pas untuk nyalain lampu jauh. Meski berbagai lampu jauh sudah tersedia sejak tahun 1950-an, semuanya cuma mengandalkan sensor peka cahaya dan kurang akurat. Variasi barunya bisa mengenali sumber cahaya, baik dari cahaya matahari, lampu mobil, atau pantulan rambu jalan, supaya pengemudi nggak bikin masalah dengan pengendara lain. Pengendara sering nggak ngeliat kalau di area samar atau titik buta mobilnya juga ada pengendara lain. Hal ini telah menyebabkan sekitar 400.000 kasus kecelakaan setiap tahun. Sensor matahari di bumper belakang dan sistem monitor titik buta bisa mengamati dan mengidentifikasi jalur di dekat mobil. Sistem ini akan ngasih tahu pengemudi kalau kendaraan lain bisa aja melintas di dekatnya. Caranya dengan ngedipin lampu di dashboard atau ngeluarin bunyi beep. Dengan begini, masalah yang ditimbulkan oleh titik buta bisa teratasi. 1,6 juta kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang suka main ponsel sambil nyetir. Sementara itu, kelelahan telah menyebabkan sekitar 10% kecelakaan mobil setiap tahun. Driver Attention Monitor bisa membantu menurunkan angka kecelakaan yang dipicu oleh dua faktor tadi. Cara kerja sistem ini menggunakan sensor yang memonitor gerakan mobil dan jumlah koreksi kemudi, sehingga pandangan mereka tetap fokus pada jalan. Saat mengetahui si pengemudi mulai ngantuk atau main gadget, sistem akan ngeluarin sinyal yang nyaranin dia untuk beristirahat. Ban termasuk komponen mobil yang paling penting, dan bagian ini berhubungan erat dengan jalan yang dilewati. Berbagai fitur keselamatan juga dipengaruhi oleh ban agar fungsinya bisa maksimal. Jadi pemilik mobil harus menjaga kondisinya tetap prima. Sistem monitoring tekanan ban bisa ngecek tekanan udara di keempat ban untuk ngasih tahu pengendara saat bannya perlu tambahan tekanan. Dengan begini, ban mobil nggak akan gampang meletus. Ban roda pendaratan nggak pecah karena dirancang untuk beban yang 4-5 kali lebih besar daripada saat mendarat. Rodanya sendiri mungkin patah, tapi bannya nggak akan pecah. Tips yang dibuat berdasarkan psikologi orang ini bisa ngebantu kamu milih antrean tercepat di bandara. Kalau ada beberapa antrean di tempat check-in, pilih yang kiri ya. Dengan memilih ini, kamu akan lebih cepat sampai ke meja check-in. Kebanyakan orang dominan tangan kanan dan gak sadar milih sisi kanan. Kulit kamu biasanya agak kering waktu di pesawat. Ini karena tingkat kelembapan yang rendah di kabin bawa pelembab untuk menjaga kulit tetap terhidrasi sewaktu di pesawat. Kamu tahu pilot pesawat selalu makan hidangan yang beda sebelum terbang? Dengan begini, kalau salah satu dari mereka keracunan makanan, satu lagi masih bisa mengemudikan pesawat. Meja lipat pesawat termasuk permukaan terkotor di kabin. Jadi kamu harus sering-sering cuci tangan ya. Bersihkan juga meja itu dengan tisu basah antibakteri untuk membasmi semua bakteri di sana. Kalau kamu duduk di kursi lorong, kamu bisa punya ruang lebih lega untuk meregangkan kaki. Tekan aja tombol di sisi bawah sandaran tangan paling luar. Ini menaikkan sandaran tangan, jadi memberi ruang untuk kaki. Dan sandaran tangannya nggak akan nusuk-nusuk di samping kamu. Ini alasan lampu di kabin dimatikan. Penumpang harus terbiasa dengan keadaan gelap kalau pendaratan darurat terjadi malam-malam. Kalau begini, mata jadi udah terbiasa sama gelap kan? Nah, hal itu bikin evakuasi lebih gampang. Awak kabin meminta kamu membuka penutup jendela supaya mereka bisa melihat keadaan di luar. Dengan begini, mereka bisa memilih cara terbaik untuk mengevakuasi penumpang dalam keadaan darurat. Hampir semua pesawat penumpang berwarna putih karena warna ini memantulkan sinar matahari dengan baik dan mencegah pesawat memanas.
ada satu lagi nih alasannya. Cat putih lebih murah. Pekerja dan teknisi juga bisa gampang melihat kerusakan di permukaan yang berwarna putih. Jangan bikin keputusan penting waktu di dalam pesawat deh. Otak kamu kekurangan oksigen pada ketinggian itu, ini berpengaruh buruk pada fungsi otak. Permen karet, permen keras, dan mint bisa membantu mengatasi telinga yang berdengung waktu pesawat lagi lepas landas dan mendarat. Bukan karena permennya sih, sebenarnya itu berkat proses menelan. Menguap juga bisa ngebantu loh. Nah, permen karet bisa ngebantu menghilangkan napas nggak sedap akibat udara tipis di ketinggian yang menguras kelembapan dari tubuh. Udara kering bisa bikin badan kamu kayak mau pilek. Udara di kabin bikin hidung dan tenggorokan kamu kering, mirip-mirip gejala pilek. Gejala ini biasanya hilang begitu kamu mendarat. Air yang mereka pakai untuk bikin kopi dan teh di pesawat nggak selalu bersih. Iya sih, banyak perusahaan pakai filter air yang sangat bagus sekarang, tapi tetap aja, mending minta air botolan aja deh kalau haus. Segitiga kecil di dinding pesawat di atas kursi sangat penting untuk awak kabin. Segitiga ini nandain jendela yang harus kamu tengok untuk melihat indikator berkedip. Indikator ini menandakan penarikan roda pendaratan dan penutupan sirip sayap. Kalau pilot nemu masalah, awak kabin bakal lari ke jendela itu untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi buat penumpang, ini cuma tempat terbaik untuk berfoto karena kamu bisa melihat sayapnya dengan sempurna. Pilih kursi di tengah kabin pas di atas sayap kalau kamu mabuk udara. Area ini lebih stabil dan gak begitu berguncang waktu terjadi turbulensi. Kalau kamu gugup selama penerbangan, lakukan latihan fisik gak lama sebelum naik pesawat. Sedikit olahraga bisa ngebantu menurunkan stres dan membuat tubuh melepaskan endorfin yang merupakan hormon bahagia. Aktivitas fisik ini menebus berjam-jam yang kamu habiskan saat duduk di pesawat. Turbin berada di bawah sayap karena opsi ini bikin merawat mesin menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Dulu, mesin pesawat ada di ekor, memperbaikinya butuh peralatan mahal dan waktu lebih lama. Saat mereka memasang mesin di bawah sayap, harga tiket jadi turun. Coba deh bayangin kamu lagi naik balon udara. Kamu ngelihat sistem pembakaran yang dipasang di bagian bawah karet tabung atau envelope. Karet tabung itu memanaskan udara di dalam yang akhirnya bikin balon mengapung. Nah, turbulensi sama kayak udara panas itu, tapi alami. Waktu udara memanas, pesawat naik. Waktu udara mendingin, pesawat turun. Penumpang jadi kayak lagi naik roller coaster. Arus udara panas yang ditinggalkan pesawat lain juga bisa menjadi penyebab turbulensi. Itu wajar di kebanyakan penerbangan, tapi biasanya turbulensinya kecil dan gak dirasakan penumpang. Kamu tahu pesawat bisa terbang bahkan setelah satu mesinnya mati? Pilot bisa mengatasi situasi darurat itu dan mendaratkan pesawat dengan aman. Penumpang mungkin bakal merasa agak miring selama penerbangan, tapi seringnya mereka bahkan nggak tahu pesawat itu terbang cuma dengan satu mesin. Mata mendapat oksigen langsung dari udara, bukan dari darah, jadi mata bisa terasa kering selama penerbangan. Masukkan obat tetes mata ke tas kamu, obat mata bisa bermanfaat kalau mata kamu kering. Membawa banyak cairan ke pesawat jelas dilarang karena beberapa zat berbahaya bisa dengan mudah larut dalam air. Kalau pesawat harus mendarat di air, sayapnya bisa jadi bantalan penyelamat. Tangki bahan bakar yang kosong juga ngebantu pesawat mengapung. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung selama 10 menit sampai 1 jam sebelum tenggelam. Hal ini bergantung pada model, kondisi cuaca, dan kemampuan pilot. Awak kabin yang menyambut kamu dengan senyuman di pintu masuk pesawat biasanya naruh tangan mereka di belakang. Mereka lagi menghitung orang yang masuk ke pesawat untuk mastiin semua penumpang udah naik. Terlepas dari kata orang tentang makanan di pesawat, sebenarnya rasanya lumayan kok. Masalahnya terletak di indera pengecap kamu. Lidah kamu jadi lemah karena udara di kabin memang bikin mulut kering. Indera penciuman juga jadi tumpul, makanya maskapai ngasih banyak bumbu dan garam pada makanan mereka. Emang bener rambut tumbuh lebih cepat waktu kita naik pesawat? Nggak juga Ilmuwan belum bisa ngebuktiin ini. Mitos ini muncul di awal abad ke-20 waktu beberapa penumpang menyadari pangkal janggut mereka memanjang selama penerbangan.
Sebelum kamu ngantor, coba deh amati dulu kemejamu baik-baik. Tiap lubang kancingnya dijahit secara vertikal, kecuali kancing yang terakhir yang arahnya justru horizontal. Nah, kira-kira kenapa ya kancingnya dibikin begitu? Jadi, bagian bawah kemeja paling sering ketarik-tarik, terutama di bagian pinggul. Bukan karena salah jahit ya, tapi memang sengaja dibikin begitu biar kemejamu nggak gampang sobek saat pinggulmu bergerak. Lapisan gelembung pada busa mandi yang dituang ke bak nggak cuma untuk seru-seruan saat mandi, tapi juga sebagai insulasi agar airnya lebih lama hangat. Pom-pom di atas kupluk nggak dipasang sebagai aksesoris fashion. Tujuan awalnya agar kepala para pelaut nggak terbentur langit-langit kapal yang terlalu rendah. Dengan pola berlubang, cracker nggak akan remuk saat dipanggang, karena uapnya bisa keluar melalui lubang ini. Angka di stiker jeruk nggak asal-asalan dipasang loh. Kalau digitnya ada 4 dan angka pertamanya 3 atau 4, berarti buah ini ditanam dengan teknik pertanian konvensional. 5 digit berawalan angka 8 berarti jeruknya hasil rekayasa genetik. Kalau ada 5 digit dan berawalan angka 9 berarti termasuk buah organik. Margin kertas awalnya nggak dibuat untuk nulis tanggal dan nomor, tapi sebagai pelindung tambahan. Pada zaman dahulu, tikus sering jadi biang kerok yang suka makan kertas. Sekarang pun tetap sama kan? Nah, margin ini berfungsi untuk melindungi kertas dari tikus, agar bagian yang dimakan berupa kertas kosong, bukan yang ada tulisan pentingmu. Kamu masih mindahin makanan pesan antar resto Tiongkok ke dalam piring ya? Udahlah, stop aja. Daripada ribet sendiri kan? Sama kayak wadah saus di restoran cepat saji. Wadah makanan dari resto Tiongkok juga bisa dibuka agar muat untuk naruh makanan. Botol soda punya leher panjang untuk menarik pembelinya agar memegang botol di bagian ini. Dengan begini, panas dari tangan akan bisa menghangatkan bagian atas botol, bukan semua minumannya. Kenapa sih kerah mantel dipasangi lubang kancing, tapi kok nggak ada kancingnya? Awalnya, lubang kancing yang dipasang di mantel dan jas ini juga punya kancingnya, biar kerah bisa dikencangkan ke leher saat cuaca dingin. Tapi lama-lama, para penggunanya nggak memakai kancing ini lagi, lalu kancingnya dihilangkan. Meski begitu, masih banyak kok desainer yang bikin lubang kancing tradisional ini, dan fungsinya sudah nggak ada. Kamu mau ngintip makanan yang kamu panaskan di microwave melalui kacanya ya? Pasti susah kan? Permukaannya dipenuhi lubang hitam agar gelembung mikronya tetap ada di dalam microwave. Fitur ini dinamakan sangkar Faraday dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus meratakan makanan yang dimasak biar matang sempurna. Pola wajik di atas ransel biasa disebut moncong babi. Fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan kabel atau tali saat kamu membawa perlengkapan tambahan. Cocok banget nih dipakai buat camping dan hiking. Bola golf berlekuk-lekuk agar bisa terbang lebih mulus saat menembus udara, mengurangi hambatan, serta membuatnya melambung lebih cepat plus jauh. Tekstur di permukaan kapas make up memang dibuat berlainan. Sisi yang berlekuk dipakai untuk mengaplikasikan make up, sedangkan yang halus untuk menghapusnya. Donat diberi lubang agar semua bagiannya matang merata. Kalau nggak berlubang, bagian dalamnya sering mentah dan berminyak, sementara luarnya sudah crispy. Charger laptop Apple punya kaki kecil yang bisa dilipat, tapi fitur ini nggak dipakai untuk menegakkan charger. Saat dibuka, kaki ini bisa dipakai untuk melilit dan menjepit kabel di posisinya, biar nggak kusut dan gampang rusak. Tutup botol soda punya lapisan khusus yang berfungsi untuk membuat sodanya tetap ada di dalam botol. Sehingga, kalau botolnya dibuka, minumannya masih tetap segar dan bisa mengeluarkan bunyi nyes. Fungsi lubang di stick lollipop bukan untuk mencegah penikmatnya tersedak, tapi untuk menahan lollipop di posisinya. Cairan lollipop yang mengalir ke dalam stick dan lubang ini bisa menjadi pengait saat permennya mengeras. Kalau nggak ada lubang ini, lollipopnya pasti gampang copot. Resleting jaket motor berbahan kulit biasanya dijahit diagonal. Tujuannya bukan cuma buat gaya-gayaan sih, tapi kalau bentuknya vertikal, resletingnya akan mengerut saat si pemakai sedang membungkuk. Masalah ini bisa teratasi dengan resleting diagonal.
Segitiga kecil di meteran bensin bertugas menginformasikan posisi tangki bensin. Jadi, si pengendara nggak akan salah parkir saat mau ngisi bahan bakar di pom bensin. Vakum memang punya banyak kepala, tapi kepala yang berbulu panjang itu buat apa sih? Untuk mengusap debu dan membersihkan karya seni berbingkai, gorden, dan kap lampu. Lubang kecil di kotak coklat juga punya fungsi khusus loh. Tekan lubang ini biar coklat di dekatnya langsung bisa keluar tanpa perlu mengotori tanganmu. Widih, perhatian banget sih. Sebagian gedung pencakar langit punya lantai berongga yang cuma berisi ruang lift. Dengan begini, ketinggian maksimumnya bisa tercapai. Sejumlah gedung pencakar langit memang punya batas jumlah lantai, karena lantai berongga ini kosong. Bangunannya semakin tinggi, tanpa perlu menambah jumlah lantai. Kontrak bangunannya pun masih tetap dipatuhi. Selain itu, dengan adanya lantai berlubang ini, kebakaran nggak menjalar kemana-mana.